wal Imamul Haddad berbicara masalah istikharah. Di antara salah satu salat sunnah yang dianjurkan kepada kita semua yaitu adalah salat sunnat istikharah. Sebagaimana yang kita ketahui, salat ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan tidak ada perkara daripada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah dilakukan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepadanya melebihi dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dan tidaklah senantiasa seorang hamba melazimkan untuk mengerjakan yang telah disunnahkan oleh kekasihnya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika istiqamah seseorang di dalam melakukan yang sunnah, maka Allah pun akan memberikan kecintaannya kepada hamba tersebut. Di antara salat sunnah yang dianjurkan kepada kita semua yaitu adalah salat sunnat istikharah. Istikharah maksudnya adalah yaitu meminta pilihan kepada Allah. Hamba yang cerdas dia akan menyerahkan pilihannya kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui dari kita terhadap apa yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk agama kita, yang terbaik untuk dunia kita, yang terbaik untuk akhirat kita, yang terbaik untuk keluarga kita, baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Sehingga orang yang beriman dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dari karenanya orang yang senantiasa meminta pilihan terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dijanjikan orang tersebut akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis, min sa'adati ibni Adam kasratu istikharatillah. Setengah daripada tanda keberuntungan yang didapatkan oleh manusia, satu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Min sa'adati ibni Adam, kata Nabi Muhammad, salah satu bagian keberuntungan yang didapatkan oleh manusia yang pertama adalah kasratus istikharatillah, yaitu orang tersebut memperbanyak di dalam meminta pilihan kepada Allah. Dari karenanya salat istikharah bukan hanya ketika kita bimbang. Salat istikharah bukan hanya ketika kita bingung, tapi salat istikharah lakukan setiap hari. Gabungkan niatnya dengan salat duha. Ada salat istikharah. Sehingga Rasul mengatakan yang pertama, keberuntungan seseorang ketika dia menaruhkan pilihannya kepada Allah. Kasratus istikhari, kasratus istikharatillahi, yaitu ketika dia memperbanyak meminta pilihan kepada Allah. Udah pian aja Tuhan ai pilihakan. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui daripada apa yang tidak kita ketahui. Halas. Ini yang pertama. Yang kedua, keberuntungan seseorang selain memperbanyak meminta pilihan kepada Allah, yang kedua kata Nabi Muhammad, waridahu bima qadallah, yaitu adalah bahagia, ridha, senang terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah. Dan inilah kunci kebahagiaan hidup di dunia. Selama kita tidak ridha, tidak senang dan tidak bisa menerima terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh Allah,
kita tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan hidup di dunia, meskipun dunia dan seisinya di dalam kepemilikan kita. Akan tetapi kunci kebahagiaan, kunci sebuah kesenangan ketika kita mampu berdamai dengan kenyataan, ketika kita mampu menerima dengan keadaan, ketika kita mampu bahagia menerima sebuah keputusan. Ada kebahagiaan. Dan ketahuilah, ridhonya seseorang di dalam menerima apa yang telah digariskan oleh Allah adalah merupakan min thamaratil ma'rifati billah, bagian daripada buah pengenalannya, ma'rifatnya kepada Allah. Bagaimana mungkin seseorang bisa menerima apa yang telah digariskan oleh Allah sedangkan dia tidak mengenal kepada Allah, sedangkan dia tidak mengetahui tentang Allah. Apa itu tentang Allah? Tentang Allah yaitu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah berfirman sebagaimana tadi yang ulun sampaikan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Inna ilmal ghaibi 'indak wa huwa mahjubun anni. Tadi doanya ada kalau tidak salah dibaca. Ada doanya lagi di sana. Ini salah satu daripada doa istikharah. Di antara salah satu doa istikharah, Allahumma inna ilmal ghaibi 'indak wa huwa mahjubun anni wa la a'lamu amran akhtaruhu li nafsi fakun antal mukhtaru li. Allahumma, wahai Allah, inna ilmal ghaibi 'indak. Sesuatu yang gaib itu adalah semuanya ada di sisimu. Kita tidak ada yang tahu. Wala a'lamu amran akhtaruhu li nafsi. Saya benar-benar seorang hamba yang tidak mengetahui tentang sebuah pilihan yang saya tentukan kebaikannya kembali ke dalam diri saya. Wala a'lamu amran akhtaruhu li nafsi fakun antal mukhtaru li. Maka saya serahkan kepada engkau wahai Allah, pilihkan yang terbaik untuk saya. Kadang-kadang nafsu kita tidak menerima dengan apa yang telah digariskan oleh Allah, namun yakinilah Allah tidak akan pernah memberikan kepada hambanya melainkan adalah Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak ada. Jangan sampai kita mempunyai prasangka buruk kepada Allah, karena ketahuilah tidak ada dosa yang paling besar melebihi prasangka buruk kepada Allah. Ada dua perkara kejahatan yang mana kejahatan manapun tidak mampu menandingi dan tidak mampu melebihi daripada kejahatan dua ini. Yang pertama apa? Su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada hamba Allah. Terkadang kita sudah mengatur ini, itu dan lain sebagainya, namun kenyataannya, faktanya yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka hendaklah kita menerima dengan keadaan, dengan berprasangka baik kepada Allah bahwa semua apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti ada hikmah di balik itu semua. Khalas. Apa aja? Akan tetapi Pak Bu, menyampaikan memang mudah. Tapi ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita harus untuk mengaplikasikan apa yang kita ketahui, itu sangat luar biasa. Mampu menerima keadaan, mampu ridha dengan segala apa yang ditentukan, mampu memahami dan mengerti, itu luar biasa. Maka dari karenanya kita seorang hamba dengan ilmu yang kita tuntut, maka kita diajarkan untuk memahami dan mengerti. Jangan jadi kanak-kanak yang selalu minta dimengerti tapi tidak mau mengerti dan memahami. Tapi orang dewasa, mereka mampu mengerti dan mereka mampu memahami, bukan hanya untuk minta dimengerti dan dipahami.
Kita seorang hamba, tidak ada yang tahu mana yang terbaik buat kita. Kadang kita menganggap ini baik, tapi Allah mengatakan tidak baik, wahai hambaku. Dipalingkan itu semua. Kenapa? Kita memberontak dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Laksana kanak-kanak. Ketika ingin memegang pisau yang tajam, kita ambil pisaunya dengan keras, dengan tegas. Dia menganggap orang tuanya tidak sayang, padahal itu adalah rasa wujud cinta dan sayang yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita biarkan pisau ada di tangannya, mungkin bisa melukai batang tubuhnya. Kuat memahami ini nangalih. Mun kita kada kawa mengerti ngalih, hendak dipahami aja. Karena nakan bah, mun lagi asik-asiknya lawan bebinian. Coba pangpian pahami ulun, wajar. Coba pangpian mengerti ulun, wajar. Pahami apa, mengerti apa. Coba kalau kita hendak dimengerti dan kalau kita hendak dipahami, cobalah kita mengerti dan cobalah kita memahami. Mudahan kita kawa ridho dengan takdir Allah.